17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ya, begitulah lirik salah satu lagu nasional kita. Tepat di tanggal spesial tersebut, masyarakat Indonesia berbondong-bondong melakukan berbagai perayaan untuk merayakan dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Mulai dari lomba 17-an, melakukan upacara bendera hingga pergi ke mal-mal atau pusat perbelanjaan untuk menukarkan voucher diskon spesial hari kemerdekaan. Sejarah kemerdekaan Indonesia adalah kisah yang mungkin sudah biasa kita dengar di bangku sekolah. Kisah yang ada di buku pelajaran hanyalah sebagian kecil dari kisah kemerdekaan. Karena sebenarnya ada banyak kisah-kisah unik dan menarik seputar kemerdekaan Indonesia yang tidak kita ketahui. Berikut kisah-kisah unik yang mewarnai kemerdekaan Indonesia. Kisah-kisah ini jarang diketahui karena tidak tercantum di buku sejarah. Penasaran apa saja kisah-kisah uniknya? Mari kita simak videonya. 1. Tiang bendera. Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh paskibraka. Tiang bendera haruslah kuat dan kokoh agar bendera dapat berkibar dengan gagah, sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun tahukah kamu, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu bendera dinaikkan pada tiang bambu, di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh paskibra yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendra Ningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat hikmat, sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang. Yang kedua, naskah proklamasi. Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Maeda setelah melalui diskusi yang cukup panjang. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Namun ternyata menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang, peta pembela tanah air bernama Andaryoko, menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Melik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya naskah tersebut diselamatkan oleh B.M. Diah, seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia. Takut akan dibuang kembali, Diah pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun lamanya sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada tanggal 29 Mei 1992. Yang ketiga, Bung Karno jatuh sakit. Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Faktanya, saat proklamasi diucapkan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh, bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya, Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada pukul 10 pagi bersama Bung Hatta, ia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi seperti misalnya mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Yang keempat, rekaman ulang suara Soekarno. Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena hal tersebut menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernahkah kamu mendengar suara asli Bung Karno yang biasanya diputar di media-media ataupun di museum-museum bersejarah seperti contohnya di Monumen Nasional?
Banyak yang mengira suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli Bung Karno pada saat pembacaan naskah proklamasi yang sudah disebarluaskan. Padahal sebenarnya suara tersebut bukanlah suara asli yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, melainkan sekitar tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan. Jika bukan karena Yusuf Ronodipuro yang merupakan pendiri RRI meminta Presiden Soekarno kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, maka sekarang kita tidak dapat mendengar suara Soekarno saat membacakan naskah proklamasi. Karena Soekarno beranggapan pembacaan teks proklamasi hanya berlaku satu kali dan tidak bisa diulang, maka hanya akan dibacakan satu kali saja. Argumentasi Yusuf membuat Bung Karno berpikir ulang mengenai keputusannya, hingga akhirnya Bung Karno setuju suaranya direkam sekali lagi pada saat membacakan naskah proklamasi. Setelah sesi rekaman itu, barulah teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 hingga sekarang akhirnya bisa kita dengar. Yang kelima, perintah pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI pertama. Setelah ditetapkan, perintah pertama Soekarno sebagai seorang presiden ternyata bukanlah membentuk kabinet, mempersiapkan rapat, ataupun menetapkan kebijakan penting lainnya. Perintah pertamanya ternyata adalah memesan 50 tusuk sate ayam. Ya, konon kala itu pada saat perjalanan pulang, Soekarno melihat pedagang sate. Tanpa pikir panjang, ia langsung memerintahkan tukang sate untuk membuatkan 50 tusuk sate untuknya. Ia pun langsung memakannya dengan berjongkok di pinggir parit. Konon masih banyak hal-hal dan kisah unik yang terjadi di balik peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik kisah unik tersebut, marilah kita selalu mengingat jasa para pahlawan kita yang berjuang dan rela mati untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk mendapatkan kisah-kisah terbaru, jangan lupa menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ditunggu komentar dan saran teman-teman di kolom komentar. Like video ini jika suka dan bagikan videonya ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.